Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai Microsoft Word. Microsoft Word itu adalah suatu program atau aplikasi yang digunakan untuk pengolahan teks. Jadi di sini software ini dikhususkan untuk aplikasi pengolahan teks, baik itu nanti dibuat buku, makalah, undangan ataupun apa yang lain yang berhubungan dengan teks. Oke ya. Kali ini kita akan memperkenalkan mengenai menu apa saja yang ada pada Microsoft Word. Di sini adalah tampilan awal dari tampilan lembar kosong dan Microsoft Word ini. Di atas ini adalah status bar ya. Di sini ini adalah statusnya, ini dokumen Microsoft Word ini. Pada awal nanti ini adalah namanya adalah dokumen 1 sesuai dengan urutannya. Nah, tapi karena file ini sudah disimpan, maka dia akan menunjukkan nama dari file tersebut diberi nama apa. Oke, pada menu Microsoft Word itu terdapat menu file. Menu file ini di sini ada home, kemudian new ini untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka. Misalnya kita sudah memiliki file yang berupa itu, kita bisa membukanya dengan menu open. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Microsoft Office 2016. Kalau kalian memiliki Office di atasnya atau di bawahnya, kemungkinan tampilannya kurang lebih tampilannya mungkin beda, tapi secara fungsi kemungkinan masih sama ya. Ini pada menu file itu ada new, open untuk membuka, info, save itu untuk menyimpan file, save as itu untuk menyimpan. Biasanya kalau save ini dia otomatis di dokumen, kalau save as ini kita menentukan sendiri tempatnya mau di mana. Oke, save as Adobe PDF ini kita menyimpan file tersebut menjadi file Adobe ya. History, kemudian print, menu print, share, export, kemudian close. Ini pada menu file. Kemudian di sini di samping file itu ada menu home. Menu home itu maaf, ini ada batu ya. Di menu home ini kita ada menu paste. Nah, sebelum ke home kita coba ke teks dulu, sebuah teks. Oke ya, di sini kita sudah memiliki sebuah teks. Nah, di sini karena ini adalah aplikasi untuk mengolah teks, mengubah teks, kita bisa mengubahnya di sini. Ini untuk mengubah bentuk fontnya ya. Ini kalau kita ini tahu mas seperti ini langsung ditampilkan di apa ya, misalnya kita klik. Nah, ini ada banyak sekali pilihan, kalian mau pakai yang mana seperti ini. Ini adalah untuk mengganti jenis font. Kemudian di sampingnya ini ada ini untuk memperbesar ya ukuran fontnya. Ukuran fontnya selain menggunakan ini, kita juga bisa menggunakan dua gambar di sampingnya ini A dengan panah dengan segitiga ke atas, dengan A dengan panah ke bawah ini ya. Ini untuk menambah, otomatis nanti di sampingnya itu juga akan nambah ya. Ini semakin besar. Kemudian ini untuk memperkecil ya, kita kasih A dengan garis panah ke bawah. Kemudian di sampingnya ini ada cengkes. Cengkes itu berfungsi untuk mengubah bentuk dari kapital ke tidak kapital, kecil, huruf besar ke kecil. Misalnya ini di sini di menu cengkes ini terdapat 5 menu, yaitu sentence case, lower case, upper case, capitalist, word, dan toggle case. Fungsinya mari kita coba satu persatu. Kita pilih sentence case. Sentence case itu sesuai dengan yang ditampilkan tadi, bahwa sentence case itu yang besar hanya huruf pertama, seperti ini tampilan di sini.
Yang besar hanya huruf pertama ya. Huruf pertama ini S, kita kasih yang Times New Roman aja yang kelihatan. Nah ini ini huruf pertama yang besar, kemudian kita kedua lowercase itu dia berarti kecil semua, kemudian ada uppercase itu untuk kapital semua, membuat kapital semua, capital word huruf pertama yang besar, kemudian ada toggle case yaitu huruf pertama kecil, huruf kedua dan selanjutnya itu besar, seperti ini ya. Kita pilih uppercase saja dulu ini. Kemudian di sampingnya Times New Roman ini ada bold. Bold itu adalah untuk membuat teks itu menjadi besar, tebal, bold, tebal. Kemudian ada italic untuk garis untuk tulisan agak miring, italic. Kemudian ada underline. Underline itu garis bawah. Kemudian ada juga garis tengah di sini. Di sampingnya itu X dengan huruf 2 bawah kecil ini untuk penulisan rumus ya untuk matematik. Kemudian di sini untuk membuat warna pada latar belakang. Ini AB ini kuning, kemudian ini untuk mengubah warnanya ini ya, seperti ini merah, hijau, biru ya. Ini untuk mengubah warna kita bisa pilih ini warna more color, mau pilih yang mana monggo, tinggal di klik aja. Oke, ini sudah seperti ini. Kita normalkan lagi aja, ini no color ya, kalau ini pilihan no color ini sudah. Kemudian ini juga sama ya, fungsi tong cat ini juga untuk mengganti warna. Selain pakai AB ini kita juga bisa pakai yang ini. Udah. Kemudian selain itu kita ini ada perataan teks, alignment left, rata kiri, rata tengah. Ini ya, kita coba. Ini ada, kita punya dua baris, rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri ya. Ini untuk membuat rata kanan rata kiri. Kemudian ini ada lagi yang namanya ruler itu yang atas di sini ya. Ini ada rulernya. Nah, di ruler ini kita ada yang namanya menu tab. Ini tabel ruler, ini tabulasi. Ini ada 3 komponen di sini. Di sini itu sebentar saya screenshot dulu ya. Saya jelaskan bahwa di sini itu ada 4 pada ruler itu ada 3 ya. Nah, kita besarkan tampilannya. Di sini ini gambar dari atas. Nah, ini ada 3 ya. Kita copy aja dulu aja. Nah, ini di sini saya jelaskan lebih detail. Di sini ya, kita besarkan. Nah, ini ada segitiga tapi agak segi 5 ya. Segi 5 ke bawah, segi 5 ke atas, dan kotak. Nah, ini perbedaannya. Kita ini bisa digeser ya, atas saja. Segi 5 yang atas itu adalah untuk batas atas. Kalau kita geser biasanya ini digunakan untuk teks panjang itu alinea ya, seperti itu ya, alinea ya. Untuk membuat alinea, bentar kita kasih teks dulu ya. Tapi biasanya kalau dari sini nanti belum terkelihatan.
Sebentar, kita tunggu sebentar. Ya, kita bikin teks yang agak panjang. Karena teksnya terlalu besar ya. Ini misalnya seperti ini, kita memiliki sebuah teks di sini kita buat. Nah ini jangan panik ya, pokoknya kita ini untuk rata tengah seperti ini seperti ini tadi ya. Saya perhatikan bahwa ini untuk batas depan, oke ya. Di sini kemudian ini kita blok ya untuk lebih jelasnya. Ini untuk batas bawah. Nah ini karena kita geser ya, tapi kita ini ada 3 bagian ya. Kalau di sini berarti yang geser itu kalau kita klik pada segitiganya kotaknya, maka yang berpindah dua-duanya. Kemudian di bagian belakang ini ada batas belakang ya di sini. Ini untuk batas belakang. Ini batas belakangnya. Ini jadi di sini ada 3. Ini 1, 2, 3, 4 sama yang di belakang ini. Ini ya di sini ya untuk mengubahnya ini seperti ini. Kemudian setelah itu ini ada ini untuk membuat paragraf ya. Ini rata kiri ini seperti ini, jadinya yang kanan tidak rata, ini rata tengah, kemudian rata kanan kiri. Oke, sudah seperti ini. Kemudian di sini ada pack 1 dari 1 ya, ini berarti cuma ada 1 lembar. Ya, di sini ini kemudian ini sudah, ini ada mana lagi ya yang perlu dibahas di sini. Nah ini cut copy paste ya, saya kembali lagi, ini perbedaan cut copy sama paste. Kalau cut ini di sini, cut itu dia fungsinya untuk memindah ya, lebih ke memindah kalau saya, fungsinya untuk memindah. Kemudian paste untuk menampilkan hasil copy atau cut. Kemudian kalau copy, perbedaan dengan copy antara cut sama, kalau copy itu sumbernya masih seperti ini ke copy. Nah ini paste, maka dia akan muncul, maka itu ya. Kemudian perlu dibahas lagi, kemudian ada yang namanya bullet numbering ya. Nah, ini sebagai contoh saja untuk bullet numbering seperti ini kita bisa pakai ini ya. Nah ini bullet numbering, kita mau kasih bullet seperti ini bisa pakai ini, menu bullet ini bisa. Kemudian ini kalau yang mau numbering seperti ini untuk menyesuaikan kita bisa geser seperti ini ya. Oke, ini kalau kita tidak mau bold sama italic kita tinggal edit di sini. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.